Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma ya rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melapangkan kehidupan kita dan melapangkan hati kita untuk menghadiri atau datang memenuhi panggilan Allah SWT di masjid ini. Kemudian salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan hadis yang ke 341. Bab fadli saqil ma, yaitu bab keutamaan memberi minum. Kalau hadis yang lalu adalah memberi minum Ibnu Sabil, orang yang dalam musafir. Dalam hadis ini, dalam bab Al-Musaqah ini, yang berkaitan dengan minum dan perairan ini, Imam Al-Bukhari meriwayatkannya pada hadis yang ke 2363 dalam Sahih Bukhari. Di jilid yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina rajulun yamshi fashtadda alaihi al-'atashu, ketika seorang laki-laki yamshi, berjalan, yaitu berjalan kaki, mengadakan ya sedang musafir lah. Fashtadda alaihi al-'atashu, maka dia mengalami sangat haus, ya. Maka bersangatan atasnya haus, artinya dia merasa sangat haus. Fanazala bi'ran, maka dia turun ke sebuah sumur. Kebetulan ada sumur, telaga. Fasyariba minha, maka si laki-laki itu meminum darinya sampai puas. Summa kharaja, kemudian dia keluar dari sumur itu. Faiza bikalbin yalhasu, maka tiba-tiba ada seekor anjing, yalhasu, yang menjulur-julurkan lidahnya. Ya'kulus sara minal atashi, dia menjilat-jilat atau memakan as-sara, tanah lembab. Minal atashi, min yaitu mim illah, disebabkan haus, ya. Jadi min itu artinya dari, tapi di sini min namanya min sababiyah atau min illah.
dia memakan tanah yang lembab, tidak ada air tapi lembab sikit, minal asyad, atas disebabkan karena dia haus, disebabkan kehausan. Faqala, maka laki-laki itu berkata, tentu dalam hatinya atau berkata, ngomong sendiri, laqad balagha hadza mislul ladzi balagha bi. Anjing ini sudah sampai pula sama seperti apa yang aku alami, sampai pula kepada seperti apa yang aku alami. Kemudian singkat cerita, laki-laki itu turun kembali ke sumur. Famala khuffahu, maka ditanggalkan sepatunya, maka dia isi sepatunya itu dengan air. Summa amsakahu bifihi, kemudian dia pegang sepatunya itu dengan mulutnya, digigit untuk memanjat ke atas. Summa raqiya, kemudian dia memanjat ke atas, naik. Ai so'ada, itu kemudian dia naik. Fasaqal kalba, maka dia memberi minum anjing itu. Fasyakarallahu lahu, maka Allah berterima kasih kepada orang itu. Faghafara lahu, maka dia ampuni, Allah ampuni baginya, bagi orang itu dosa-dosanya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajran. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna lana, apakah kita mendapat pahala juga fil bahamin, pada binatang ternak. Qala fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Rasulullah bersabda, pada setiap limpa yang basah, limpa yang hidup, ajrun, ada pahala. Ya. Artinya kabidin ratbatin, limpa yang basah itu maksudnya limpa yang hidup. Di bawah nomor 5 disebut muttasifatun bil haya, yang bersifat hidup. Wa fi bab la hima illa lillah wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tiada perlindungan kecuali bagi Allah dan bagi Rasulnya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam himan naqi mustanqi lil ma iza nadaba nabata fihi al kala ala ba'da 20 milan minal Madinah wa qad hamahu lil ibli as-sadaqah wal khayl al mujahidin. Wa anna Umar radhiyallahu anhu himas saraf qarib min Makkah wa zabda ala salasi marahil min al-Madinah qaribah min zatil aql. Ya, jadi An-Naqi' itu nama tempat. Ya. Di situ tumbuh rumput-rumput, yaitu sekitar 20 mil dari Madinah. Dan dan Rasulullah mengembala unta dan juga khailul mujahidin, jadi kuda-kuda para mujahid. Dan Umar radhiyallahu anhu ada juga tempat saraf, yaitu tempat padang rumput, tempat gembala, ya, itu dekat di Mekah.
dan juga di Az-Zabdah namanya, yaitu sekitar 3 marhalah dari Madinah, di dekat Zatu Arqin, yaitu nama kampung semua. Itu tempat-tempat di situ ada sumur dan air. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah menceritakan satu cerita, riwayat tentang seseorang yang dalam musafir itu. Ya. Lalu dia dalam perjalanan orang itu mengalami kehausan yang sangat. Nah, ketika ketemu sumur, ada sumur di situ, maka laki-laki itu turun untuk minum. Ya. Setelah lepas minumnya, kemudian keluar, ada anjing di situ. Katanya di dalam cerita yang lain, anjing kurus yang juga kehausan, sehingga dia menjilat-jilat atau makan tanah yang lembab karena hausnya. Maka orang tadi berpikir dan berkata, ini anjing ini sama seperti pengalaman saya, dia sangat kehausan. Lalu dia turun kembali ke dalam sumur, dan karena tidak ada wadah untuk mengambil air, maka sepatunya lah yang dijadikan wadah untuk untuk mengambil air untuk dibawa. Dan sambil memanjat ke tebing sumur, ya, dia gigit sepatunya itu, ya, membawa air ke atas, dan sampai di atas dia memberi minum kepada anjing itu. Nah, itu yang pertama, jadi memberi minum anjing yang kehausan. Yang kedua, ada pertanyaan dari para sahabat. Apakah kalau kita juga memberi minum ternak kita? Yang beternak, ada kambing, ada sapi, kalau di situ ada unta dan hewan-hewan lain, ternak lainnya. Ya. Kata Rasulullah, fi kulli kabidin ratbah ajrun. Semua perbuatan baik, maksudnya kepada semua makhluk yang hidup, yang punya limpa hidup, maka ada pahala. Nah, jadi ini kullu. Tapi sejumhur ulama, ya, kullu itu kan umum, semuanya. Apa ada pengecualian? Nah, nanti. Ya, jadi dengan perbuatan laki-laki itu, memberi minum anjing yang haus itu, maka Allah berterima kasih kepadanya. Fasyakarallahu lahu. Begitu hebatnya melepaskan kehausan makhluk, dalam hal ini anjing. Lalu dosa-dosanya diampuni. Demikian pun kata Rasulullah, memberi minum makhluk ternak kita. Ya, kalau kita ternak, dan juga semua makhluk, kullun. Nah, tapi bagi jumhur ulama ada taksisnya, ada pengkhususannya. Enggak semua makhluk hidup kita beri minum itu. Yang kehausan beri minum. Yaitu hewan-hewan yang berbahaya dan hewan-hewan yang yang diharamkan oleh Allah, itu babi. Hewan-hewan yang berbahaya
ya, kehausan itu tidak perlu. Misalnya ada harimau di dalam hutan kehausan, kita bawa air, beri minum enggak? Karena daruratnya lebih besar, mudaratnya lebih besar, maka itu tidak usah dikasih minum. Itu menurut jumhur ulama. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu kabidin ratbatin. Kullu kabidin ratbatin ajrun. Semua yang berlimpah hidup, sebuah makhluk hidup yang kehausan atau perbuatan baik kita secara umum itu berpahala. Ya. Atau buaya kekeringan misalnya, tidak dapat air dia. Ya. Nah, tetapi ada juga dari tabi'in, dari ulama yang mengamalkan secara umum. Artinya kita mesti memberi minum walaupun hewan itu berbahaya. Cari caranya. Namanya Ibnu Tin. Ibnu Tin mengatakan ini lafaz umum, tidak ada pengecualian. Jadi kita berpahala semua perbuatan baik kita kepada makhluk. Walaupun harimau, walaupun buaya. Ya. Ataupun ular besar gitu, yang kekeringan tidak ada air. Tapi tentu saja dengan cara yang menyelamatkan kita. Kalau hewan yang perlu dibunuh, beri minum dulu baru dibunuh. Nah, itu pendapat Ibnu Tin. Jangan membunuh dalam keadaan dia haus. Nah, itulah perbedaan pemahaman dari para ulama. Ada juga yang mengatakan kullu itu tidak ada pengecualian. Nah, tapi jumhur ulama mengatakan ada pengecualian. Ada takhsis karena mudarat, karena mudaratnya. Ya. Dan ya, kalau dalam keadaan normal kita mungkin dalam keadaan kita siap, ya, bisa. Tapi dalam keadaan yang terdesak, jangan coba-coba. Kalau hewan yang berbahaya, hewan buas, mau dikasih minum apa? Jadi lafaz kul ini juga menimbulkan juga perbedaan pendapat dari ulama. Nah, ini adalah salah satu tausiah Rasulullah SAW kepada sahabatnya untuk berbuat baik. Bukan hanya berbuat baik kepada orang, tetapi juga kepada makhluk hidup. Ya. Jadi salah satu ajaran Rasulullah untuk memelihara lingkungan. Tidak membunuh. Ya, kecuali memang hewan yang disuruh dibunuh. Termasuk juga hama. Hama itu termasuk pengecualian. Misalnya di sawah hama tikus, ya. Hama pianggang. Kalau di kampung di sawah, wereng, ya. Wereng.
Dan banyak hama, termasuk hama babi, dan juga hewan-hewan yang berbahaya yang disuruh yang dianjurkan untuk membunuhnya, seperti hewan-hewan berbisa, ular misalnya, kalajengking, lipan, lain-lainnya yang kalau dibiarkan itu bisa membahayakan. Nah, tapi tentu saja dilarang untuk menyiksa makhluk. Jadi kalau membunuh aja, ya bunuhlah dengan sekali pukul gitu. Kalau disiksa pula itu tidak berpahala kita. Ya, tapi itu tidak selalu ya, karena makhluk hidup itu ya tidak muncul di depan kita, tidak selalu muncul dia di depan kita. Dia ada dunianya sendiri, ya, lipan, kalajengking, ya, itu ada dunianya sendiri. Kadang-kadang memang dia keluar, ya. Coba dihitung berapa kali dalam setahun tuh kita melihat lipan keluar. Ya biarkanlah. Ya tapi itu sekarang ada hewan-hewan yang juga diternak, masuk lipan itu diternak. Itu apa? Untuk memberi makan hewan lain. Misalnya memakan ikan gitu. Ya itu juga pengecualian di sini. Ya, kalau ikan arwana itu dapat lipan itu dia semangat. Ya. Kemudian jangkrik itu diternak juga untuk dimakan burung. Ya itu samalah dengan kita juga akan memakan hewan. Ya. Itu pengecualian artinya hewan-hewan tersebut itu dimanfaatkan untuk tapi untuk berbuat baik kepada makhluk hidup itu tentu kan caranya lebih banyak. Ya. Sampai kepada hewan ternak, kata Rasulullah, memberi minum hewan ternak kita itu juga mendapat pahala, walaupun nanti suatu ketika hewan ternak itu kita potong dan dimakan. Ya. Tapi ketika hewan-hewan itu hidup, maka biarkanlah hidup mereka di dunianya, dan kalau ada hewan-hewan yang berbahaya itu termasuk pengecualian dari sabda Rasulullah SAW. Ya, ini keluasan dari ajaran Islam terhadap makhluk hidup, supaya kita selalu ya bersikap baik kepada makhluk. Kalau membunuh dengan cara yang baik tanpa menyiksa. Apalagi kalau maka di sini ada juga problem gitu. Misalnya memelihara burung dalam sangkar. Ya. Apakah itu termasuk menyiksa? Nah, kebanyakan ulama itu membolehkan. Artinya untuk permainan, untuk hiburan. Tapi tentu saja dengan memenuhi dan memelihara segala keperluan dari hewan-hewan yang kita kurung itu. Tapi kalau ada beberapa hewan yang dipelihara tapi menyiksa, seperti diikat misalnya, melihara monyet misalnya, diikat.
yaitu tidak dianjurkan oleh apa namanya itu hak oleh Greenpeace, dan juga termasuk juga memelihara hewan-hewan yang dikurung itu. Dan di dunia ini ada hewan-hewan yang dilindungi. Di negara kita ini ada beberapa hewan yang dilindungi, ya, tidak boleh diburu. Nah itu termasuk ya, membiarkan hewan-hewan itu berkembang biak, tentu termasuk perbuatan-perbuatan, karena kalau sempat satu jenis hewan punah, maka itu adalah kerugian dari alam ini, karena hilangnya satu mata rantai. Hewan itu adalah hewan-hewan semuanya itu ada mata rantai atau ekologi dari alam kita, lingkungan kita. Jadi kalajengking itu dia memangsa hewan-hewan kecil, ya, serangga-serangga kecil, ya, membantu kita juga untuk mengurangi serangga-serangga yang kecil-kecil itu, ya. Seperti juga tikus itu mangsa dari ular. Jadi ular itu diciptakan oleh Allah, dia mengganggu kita. Tapi ular itu tikus itu makanannya ya termasuk yang banyak, karena sama juga dengan babi gitu, anaknya banyak, sekali beranak itu banyak dia berkembang biak. Jadi kalau putus salah satu, misalnya ular tidak ada, tikus berkembang biak, ya. Yaitu mata rantai semuanya. Nah ini salah satu aspek dari ajaran Rasulullah SAW untuk melindungi hewan-hewan atau makhluk hidup, ya. Dengan fi kulli kabidin radbatin ajrun. Itu adalah pernyataan umum yang untuk memberikan perlindungan kepada makhluk hidup. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang akan kita diskusikan, silakan.